اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا غياث المستغيثين أعمارهم وقطع أرزاقهم وقرب أجالهم وأشغلهم بأقدارهم وخذهم أخذا عزيز مقتدر يا جبار يا جبار يا جبار مقدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Apa arti musalla? Tempat sholat atau tempat beribadah. Pantaskah main HP? Pantaskah ngerumpi? Pantaskah ngobrol sendiri? Pas di dalam tidak bisa memposisikan di kebaikannya untuk siapa? Diri sendiri. Apalagi kita visi-misi kita adalah mencipta kerja, dunia kerja mana bisa. Jadi arti waktu adalah sesuatu yang tidak pernah kembali. Pantas saja orang yang menyanyiakan sesuatu yang tidak pernah kembali rugi. Ini penyesalan tidak pernah datang di awal. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lina. Senang sekali bisa kembali dalam kegiatan inspiratif di SMK Medika Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kegiatan keagamaan di SMK Medika Samarinda. Kegiatan yang dimana ini menjadi wadah dan sarana siswa-siswi SMK Medika Samarinda untuk meningkatkan ilmu, iman dan takwanya serta membentuk karakternya. Nah, di kegiatan keagamaan ini siswa-siswi SMK Medika Samarinda khususnya siswa asrama nih dianjurkan dan diwajibkan untuk melaksanakan sholat maghrib isya secara berjamaah, dan juga nantinya akan ada kajian-kajian dan pembacaan Al-Quran yang dimana ini sangat bermanfaat sekali bagi siswa-siswi SMK Medika Samarinda untuk memperkuat agamanya. Nah, saya tidak hanya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat, kita juga akan berbincang dan mengulik informasi bagaimana sih proses dari kegiatan keagamaan di SMK Medika Samarinda. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Zain selaku pembina Intak di SMK Medika Samarinda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Ustadz sebagai pembina Intak nih di SMK Medika Samarinda, tentunya Ustadz pasti sudah memahami materi sekaligus teknis pelaksanaan dari kegiatan keagamaan di SMK Medika Samarinda. Nah, boleh dong Ustadz diceritakan kira-kira hari ini atau biasanya di setiap minggunya itu mempelajari tentang apa, dan menurut Ustadz sebagai pembina Intak SMK Medika Samarinda, apa sih tujuan utama dari kegiatan keagamaan ini Ustadz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembina Intak di SMK Medika Samarinda. Di aula ini kami mengadakan kegiatan itu dari malam Senin sampai malam Sabtu. Kita mengambil sumber dari Al-Quran yang berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang dipersingkat dengan istilah itu istilahnya tarbiyah, ibadah dan tazkiyah. Adapun ibadahnya kita melaksanakan sholat maghrib isya berjamaah bersama kesempurnaannya, ya berwirid bersama, membaca wirid bersama dan berdoa bersama. Nah, tarbiyahnya kita isi dengan kajian agama seputar ibadah dan keimanan serta etika. Tazkiyahnya, penyucian jiwanya, kita isi dengan membaca surah Yasin secara bersama-sama di setiap malam Jumat, dan kadang-kadang kita selingi dengan berzikir. Nah, yang mana itu semua insya Allah dengan sangat yakin kalau anak-anak mengikuti dengan seksama dan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, mereka akan punya karakter yang kuat, disiplin yang bagus. Demikian. Pertanyaan yang kedua Ustadz, apa harapannya Ustadz untuk siswa-siswa SMK Medika Samarinda di kegiatan keagamaan ini ke depannya Ustadz? Ya, ke depannya saya berharap agar mereka tertib, mengikuti peraturan, istiqomah, dan dengan niat yang ikhlas karena untuk kepentingan mereka sendiri. Oke, demikian wawancara singkat kali ini, dan selanjutnya kita akan bergeser, kita akan tanya-tanya sedikit kepada Pak Kasto selaku dari koordinator kegiatan pembinaan keagamaan di SMK Medika Samarinda. Ini kita sudah bersama dengan koordinator dari kegiatan pembinaan keagamaan di SMK Medika Samarinda, yaitu
yaitu Pak Kasno nih teman-teman. Selamat malam Pak Kasno. Selamat malam. Iya, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai koordinator dari kegiatan keagamaan ini, Pak, pastinya di sini tidak hanya ada siswa yang rajin, tentunya pasti Bapak ini menghadapi berbagai karakter siswa, dari yang malas mungkin, atau yang malas tapi tetap sholat, ada juga yang malah nggak sholat sama sekali. Nah, gimana strategi Bapak sebagai koordinator untuk mengatasi siswa-siswi yang dalam tanda kutip ini dia males gitu, Pak? Terima kasih ya, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi begini, sebelumnya saya sampaikan dulu, ini adalah kegiatan ini adalah merupakan amanah dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu saya sebagai koordinator tentunya harus melaksanakan perintah dari Bapak Kepala Sekolah, karena ini perintah ini sangat luar biasa ya, dalam pengertian untuk meningkatkan ketakwaan, kemudian yang kedua adalah membentuk karakter tentunya ya. Nah, pertanyaan tadi menarik sekali ya, sangat menarik. Jadi memang di dalam melaksanakan tugas itu pasti ada siswa yang malas, kemudian ada juga yang ogah-ogahan. Tetapi Bapak Kepala Sekolah telah menegaskan bahwasannya ini harus dijalankan. Nah, strategi yang diterapkan itu kami sudah bersama Ustadz itu sudah koordinasi. Cara yang pertama ya, ini cara yang pertama. Kita dari masing-masing dari asrama, misalkan asrama Usul Kulin, kemudian asrama Anissa, kemudian asrama Abu-Abu, kemudian asrama ini, kemudian asrama Wila untuk laki-lakinya, kemudian asrama belakang itu ada 2 orang yang selalu ditunjuk untuk mengingatkan. Jadi kami berusaha memberdayakan siswa-siswa dari SMK Medika Samarinda ini, khususnya asrama ini, masing-masing itu punya tanggung jawab. Dicoba untuk dilatih kejujurannya, dilatih tanggung jawabnya, yaitu mengingatkan. Jadi beribadah itu mengingatkan teman-temannya. Jadi gantian. Jadi misalkan Anissa siapa, yang atas siapa, yang bawah siapa. Jadi jam 5 atau jam setengah 6 minimal itu mereka sudah mengetok pintu, jadi mengajak assalamualaikum, ayo kita sholat, assalamualaikum. Tetapi bagaimanapun juga memang masih banyak siswa-siswi asrama ini yang tidak melaksanakan sholat. Tetapi Pak Kepala Sekolah tidak kalah cerdasnya. Beliau seperti yang peraturan-peraturan yang ada itu, siapa yang di asrama wajib melaksanakan sholat. Maka kalau tidak melaksanakan sholat sama, harus diganjar dengan denda. Dendanya apa? Batu bata. Ya, misalkan tidak melaksanakan sholat, maka nanti kena denda batu bata. Setelah dicek, oh ternyata anak ini tidak melaksanakan sholat, maka dendanya adalah batu bata. Kenapa kok batu bata? Di sini juga sama, ya. Ada tanggung jawab membeli, ya. Kemudian dari tempatnya mengantar, diambil. Kemudian ini juga kalau berdasarkan analisa ini, kalau bagi anak itu repot karena harus beli bata. Beda dengan uang. Nah, kalau uang kan enak, tapi Pak Kepala Sekolah tidak. Jadi dendanya adalah batu bata, disesuaikan dengan tingkat dari keaktifan atau pelanggaran yang dilakukan. Mungkin sering tidak melaksanakan sholat, ya dendanya lebih banyak. Kalau misalkan dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan berapa kali, dendanya disesuaikan. Seperti itu ya. Nah, betul sekali. Jadi di kegiatan keagamaan ini sudah ada koordinatornya sendiri, dan siswa yang malas ini sudah mendapat hukuman ya Pak ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, pertanyaan kedua adalah apa harapan Bapak nih untuk siswa-siswa SMK Medika Samarinda di kegiatan keagamaan ini selanjutnya? Ya, jadi untuk harapan, tentunya juga harapan ini juga seperti halnya yang diinginkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu menginginkan anaknya itu adalah membentuk karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu bisa dibentuk melalui pendekatan agama. Kenapa pendekatan agama? Karena kalau sudah didekatkan adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang melihat, bukan manusia, maka dia akan takut. Berarti di sini akan tumbuh namanya takutnya bukan karena manusia, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini adalah karakter yang kuat untuk melangkah ke depan. Karena apa? Ada 3 hal ya. Kalau lulusan SMK itu kan harus punya skill, ya.
kemudian harus ada knowledge, ya, pengetahuan. Yang terakhir harus ada attitude. Nah, kalau attitude-nya bagus, bagaimana cara membentuk attitude yang bagus? Salah satu yang paling mujarab adalah dengan pendekatan keagamaan masing-masing. Di sini bukan hanya agama Muslim yang dibina seperti ini, tapi juga non-Muslim juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi yang Muslim dibina di sini, yang non-Muslim dibina di sana. Kebetulan Bapak diberi amanah untuk mengatur atau mengkoordinatori dari siswa yang Muslim. Kebetulan Bapak juga Muslim juga kan, jadi harus bertanggung jawab seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah wawancara singkat kita pada hari ini. Dari pesan-pesan yang telah disampaikan, semoga teman-teman bisa lebih antusias dan semangat lagi dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Dan saya Lina Rahmatul Fauzia selaku host pamit undur diri. Sampai berjumpa di kegiatan inspiratif berikutnya. Dadah!